Di era digital ini, kita sering mendengar tentang bagaimana teknologi terus berkembang dengan pesat. Salah satu perkembangan teknologi yang paling berdampak adalah automasi dan kecerdasan buatan. Teknologi ini tidak hanya mengubah cara kita hidup sehari-hari, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap dunia kerja dan ekonomi global. Mengapa topik ini penting? Karena perubahan yang dibawa oleh automasi dan AI bukanlah perubahan kecil. Mereka memiliki potensi untuk merevolusi berbagai industri, mengubah jenis pekerjaan yang tersedia, dan bahkan mempengaruhi cara kita memandang pekerjaan itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami apa yang terjadi, bagaimana kita bisa beradaptasi, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang semakin digital ini. Dengan pemahaman ini, mari kita mulai dengan melihat definisi dasar dan konsep dari automasi dan AI, dan bagaimana teknologi ini mulai mengubah pasar kerja dan ekonomi kita. Mari kita mulai dengan memahami apa sih sebenarnya automasi dan AI itu. Automasi adalah proses di mana tugas atau pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia diambil alih oleh mesin atau sistem teknologi. Contohnya, kalau dulu kita harus menulis surat secara manual, sekarang kita bisa mengetik di komputer dan mengirim email hanya dengan satu klik. AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Ini termasuk mengenali suara, memahami bahasa, memecahkan masalah, dan bahkan membuat keputusan. Jadi AI itu seperti otak cerdas di dalam mesin. Automasi dan AI sudah ada di sekitar kita dan sering kita gunakan tanpa kita sadari. Misalnya, saat kita menggunakan smartphone untuk mencari informasi lewat asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant, itu adalah contoh AI bekerja. Atau saat kita belanja online dan mendapatkan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian kita, itu juga berkat AI yang menganalisis data kita. Selain itu, di industri, automasi sudah banyak digunakan di pabrik-pabrik. Robot-robot bekerja di jalur produksi, menggantikan pekerjaan yang repetitif dan berisiko bagi manusia. Contoh lainnya adalah kendaraan otonom, seperti mobil self-driving, yang sedang dikembangkan oleh perusahaan seperti Tesla dan Google. Mobil ini menggunakan AI untuk mengemudi tanpa campur tangan manusia, yang tentu saja akan mengubah cara kita berkendara di masa depan. Dengan memahami dasar-dasar ini, kita bisa melihat bagaimana automasi dan AI mulai mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Ini baru permulaan. Dan perubahan yang lebih besar akan datang seiring teknologi ini semakin canggih. Transformasi pasar kerja. Teknologi ini memiliki dampak besar, baik positif maupun negatif, terhadap pekerjaan tradisional. Beberapa pekerjaan yang dulunya sangat bergantung pada tenaga manusia, kini bisa dilakukan lebih cepat dan efisien oleh mesin. Contohnya, pekerjaan di lini produksi pabrik atau layanan pelanggan yang rutin dan berulang mulai digantikan oleh robot dan chatbot. Namun, tidak semua berita tentang automasi dan AI adalah negatif. Teknologi ini juga membuka peluang baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pekerjaan baru yang memerlukan keahlian khusus dalam mengoperasikan dan memelihara sistem AI serta analisis data kini sangat dibutuhkan. Misalnya, pekerjaan seperti data scientist, AI specialist, dan robot programmer adalah profesi yang semakin populer dan dicari. Mari kita lihat beberapa contoh nyata dari perusahaan yang telah mengalami transformasi signifikan akibat automasi dan AI. Amazon, misalnya, telah menggunakan robot di gudang-gudangnya untuk mengotomatisasi proses penyimpanan dan pengambilan barang. Ini membuat operasi mereka lebih cepat dan efisien, meskipun juga berdampak pada pekerjaan manusia di sektor tersebut. Di bidang transportasi, perusahaan seperti Uber dan Lyft
sedang bereksperimen dengan kendaraan otonom yang dapat mengemudi sendiri. Jika teknologi ini berhasil diimplementasikan secara luas, itu bisa mengurangi kebutuhan akan pengemudi manusia, tetapi di sisi lain menciptakan permintaan untuk teknisi dan insinyur yang mampu memelihara dan mengembangkan teknologi tersebut. Industri kesehatan juga melihat dampak besar dari AI. Misalnya, AI digunakan untuk mendiagnosis penyakit dengan lebih cepat dan akurat dibandingkan dokter manusia. Mesin yang dilengkapi dengan AI dapat menganalisis gambar medis seperti MRI dan X-ray untuk mendeteksi kanker atau penyakit lainnya dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Ini tentunya mengubah peran tenaga medis yang kini harus bekerja berdampingan dengan teknologi canggih ini. Transformasi pasar kerja akibat automasi dan AI tidak bisa dihindari. Meskipun beberapa pekerjaan tradisional mungkin hilang, banyak kesempatan baru juga akan muncul. Dampak ekonomi otomasi dan AI membawa peningkatan produktivitas dan efisiensi yang signifikan di berbagai sektor. Mesin dan algoritma dapat bekerja lebih cepat dan presisi dibandingkan manusia, yang mengarah pada peningkatan output dan penurunan biaya produksi. Misalnya, dalam manufaktur, robot dapat bekerja tanpa lelah, mengurangi waktu henti dan meningkatkan volume produksi. Di bidang keuangan, AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat untuk memberikan wawasan yang lebih baik dan keputusan yang lebih cerdas. Namun, peningkatan efisiensi ini juga membawa tantangan tersendiri. Pekerjaan yang bersifat rutin dan manual menjadi rentan terhadap automasi, yang dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu. Ini dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi bagi pekerja yang terdampak, terutama mereka yang memiliki keterampilan yang tidak mudah dialihkan ke pekerjaan lain. Di sisi lain, permintaan akan keterampilan baru di bidang teknologi dan data science meningkat, menciptakan peluang bagi mereka yang siap untuk beradaptasi dan belajar. Automasi dan AI tidak hanya mempengaruhi ekonomi lokal, tetapi juga ekonomi global. Negara-negara yang berinvestasi besar dalam teknologi ini dapat memperoleh keunggulan kompetitif di pasar internasional. Misalnya, negara-negara seperti China dan Amerika Serikat telah mengalokasikan sumber daya besar untuk pengembangan AI, yang memungkinkan mereka untuk memimpin dalam inovasi dan aplikasi teknologi. Namun, ada juga tantangan global yang harus dihadapi. Ketimpangan ekonomi dapat meningkat jika negara-negara atau kelompok tertentu tertinggal dalam adopsi teknologi. Ini bisa memperburuk kesenjangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan organisasi internasional untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa manfaat dari automasi dan AI dapat dirasakan secara merata. Keterampilan dan pendidikan. Di era otomasi dan AI, ada beberapa keterampilan yang semakin penting untuk dikuasai. Keterampilan teknis seperti pemrograman, analisis data, dan pengetahuan tentang AI dan machine learning sangat dibutuhkan. Selain itu, keterampilan non-teknis seperti kreativitas, pemecahan masalah, dan kemampuan beradaptasi juga menjadi semakin penting. Keterampilan ini memungkinkan individu untuk bekerja secara efektif dengan teknologi baru dan mencari solusi inovatif dalam situasi yang kompleks. Seiring dengan perubahan yang dibawa oleh automasi dan AI, penting bagi pekerja untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Pendidikan dan pelatihan ulang menjadi kunci untuk memastikan bahwa tenaga kerja tetap relevan dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Program pelatihan yang fokus pada keterampilan teknis dan digital dapat membantu pekerja bertransisi dari pekerjaan yang rentan terhadap automasi ke pekerjaan yang lebih aman dan bernilai tambah tinggi. Pemerintah dan perusahaan harus berkolaborasi untuk menyediakan akses yang luas dan terjangkau terhadap pendidikan dan pelatihan ulang.
Misalnya, perusahaan dapat menawarkan program pelatihan internal atau bermitra dengan lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan. Pemerintah juga dapat memberikan insentif atau subsidi untuk mendukung inisiatif pelatihan ulang. Lembaga pendidikan, mulai dari sekolah menengah hingga universitas, harus beradaptasi dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan keterampilan di era digital ini. Kurikulum perlu diperbarui untuk mencakup teknologi terbaru dan keterampilan yang relevan. Selain itu, program pendidikan harus lebih fleksibel dan terjangkau, memungkinkan individu untuk terus belajar sepanjang hidup mereka. Beberapa negara telah meluncurkan inisiatif yang sukses dalam mengembangkan keterampilan dan pendidikan untuk menghadapi era otomasi dan AI. Misalnya, di Singapura, pemerintah meluncurkan program Skills Future yang menyediakan kredit pelatihan bagi warga negara untuk belajar keterampilan baru. Di Jerman, model pendidikan dual system menggabungkan pembelajaran di kelas dengan pengalaman kerja di industri, yang telah terbukti efektif dalam mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai. Masa depan yang diantisipasi. Melihat perkembangan AI dan automasi, banyak prediksi yang muncul tentang bagaimana masa depan pekerjaan akan terbentuk. Salah satu prediksi utama adalah bahwa pekerjaan yang memerlukan keterampilan manual dan rutin akan terus berkurang. Di sisi lain, pekerjaan yang memerlukan keterampilan analitis, kreatif, dan interpersonal akan semakin diminati. AI dan automasi diharapkan akan menggantikan tugas-tugas yang berulang dan berisiko, sementara manusia akan fokus pada pekerjaan yang membutuhkan sentuhan personal dan pemikiran kritis. Sampai jumpa di konten berikutnya.